Kamu tahu nggak, kalau kebanyakan orang Indonesia itu lebih suka main trading men, ketimbang investasi. Kenapa? Kenapa orang Indonesia banyak yang lebih suka trading? Apakah karena mereka itu menguasai atau pengen ngerasain rasanya kayak main judi? Coba deh kamu perhatiin teman-teman di sekelilingmu yang baru gajian terus langsung masukin uangnya ke aplikasi men. Mulai dari pekerja kantoran sampai dengan mahasiswa, bahkan bapak-bapak ojol yang ngomongin tentang naik turunnya grafik di warung, di warkop, udah kayak paling ngerti, udah kayak paling apa ya, kayak ngomongin gosip artis lah ibaratnya men. Trading itu ibarat kayak gaya hidup baru untuk mengisi waktu luang, tapi tanpa mereka sadari, mereka lebih rugi ketimbang untung dari trading itu. Nah, dari situ muncul pertanyaan di kepalaku men, yang pengen coba aku kupas di videoku ini. Makanya kamu coba deh tonton dulu sampai minimal setengah dulu deh, biar kamu tahu tentang trading, tentang apakah sebenarnya tuh yang dipengen tuh tradingnya atau rasa rasa seperti bermain judi yang jegreng kali dua terus naik turun tanpa memikirkan, tanpa pakai strategi, tanpa pakai ilmunya. Nah, pertanyaan ini yang pengen coba aku kupas, men. Apakah orang Indonesia itu sebenarnya lagi tergila-gila sama trading karena mereka tahu, karena mereka paham, atau mereka sebenarnya lagi cari pelampiasan lain yang tadinya itu dari bermain judi? Kalau kita coba lihat datanya, investor retail di Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir itu meledak, men. Pasar saham yang tadinya identik dengan eh, yang main ya, itu orang kaya berdasi semua. Sekarang siapapun bisa masuk ke pasar saham. Bahkan anak sekolah yang udah punya KTP, mereka bisa beli saham tertentu, men. Bahkan orang-orang yang sebenarnya nggak tahu sama sekali tentang apa itu obligasi, apa itu reksadana, apa itu S&P 500 dan lain sebagainya, tapi mereka udah langsung masuk, udah langsung beli saham di aplikasi-aplikasi. Bahkan kripto pun lebih ekstrim lagi, men. Banyak orang di luar sana yang ibaratnya kalau saham tuh butuh 10 tahun untuk mencapai jutaan user itu, tapi di kripto cuman butuh beberapa tahun men untuk mencapai jutaan user itu. Dan banyak juga dari sana yang rungkat. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti, mereka nggak paham, mereka nggak bisa bedain apa itu investasi, apa itu trading, jangka waktu investasi itu berapa lama, jangka waktu trading itu berapa lama. Bahkan banyak juga terutama Gen Z yang nggak ngerti sama sekali, nggak tahu istilah sama sekali, mereka cuman masuk dan ikut-ikutan. Cerita kayak gini tuh makin rame sekarang men, semua itu karena media sosial. Satu postingan dari orang yang bisa cuan 100%, 200% atau dapat 2 juta per hari, itu lebih diminati daripada orang yang posting, aku udah konsisten untuk menabung selama 10 bulan. Itu nggak menarik sama sekali men. Dari situ akhirnya yang viral itu tuh sprint pendeknya men, bukan maraton proses dia belajar, akhirnya dia bisa sampai ke titik itu, per hari bisa dapat 1 juta 2 juta. Yang viral bukan prosesnya, melainkan hasilnya aja. Dan orang berpikir, aku masuk ini, cari info, dia beli koin apa ya, bla bla bla, oke beli koin A, aku ikutin deh, nanti siapa tahu ikut untung. Yang ngeriset dia, kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak ngeriset apa-apa, kamu berharap itu untung. Nah itu yang terjadi saat ini. Dan aku ada beberapa cerita, banyak nggak cuman satu dua ya, ada beberapa cerita yang uang tadinya mau buat bayar rumah sakit, bayar kelahiran anak, untuk beli rumah, untuk menikah, akhirnya hilang karena mereka masukkan tanpa mereka punya ilmunya. Mereka masukkan uangnya, terus akhirnya mereka rungkat, uang buat berobat, uang buat beli rumah, uang buat nikah, akhirnya habis. Itu nggak cuman satu 2 cerita doang, men. Kamu bisa cari semuanya di internet ada kok. Fenomena ini itu tuh nyata, men, bukan cuman
cerita hoax doang, bukan, memang ada yang seperti itu. Lalu kenapa banyak orang yang terjebak di dunia trading, terutama di trading forex ataupun kripto, meme coin dan lain sebagainya, yang beranggapan bisa kali 100, kali 200 dengan cepat, men. Kalau menurut pendapat pribadiku ada 2 hal utama. Yang pertama itu mentalitas, yang kedua itu adalah akses digital yang sangat mudah. Secara mentalitas, kita tuh orang yang lebih suka dapat hasil secara instan. Kita nggak perlu kerja keras, tapi hasilnya memuaskan, bahkan jauh di atas ekspektasi kita. Ketika kita beli salah satu saham atau koin atau kalau di forex apa ya namanya ya? Aku belum tahu deh. Itu grafiknya naik hijau, anggaplah dapat keuntungan 50%. Oh, dopaminmu langsung naik rasanya. Langsung adrenalin juga naik. Rasanya mirip ketika kamu dapat hadiah undian secara mendadak atau ketika kamu menang jackpot dari Jut-Jut, itu. Tapi bedanya ini kamu lakuin melalui aplikasi yang sah dan juga legal. Lucunya ya, orang Indonesia itu tuh bisa tahan kalau harus sabar ngantri sembako gratis. Tapi ketika lihat grafik itu turun setengah jam aja, itu udah nggak sabar pengen segera cut loss, pengen segera ngejual. Kita tuh punya kayak dual personality, man. Kita bisa sabar untuk sesuatu yang terlihat pasti nyata, pasti dapat. Tapi kita terkadang nggak bisa sabar untuk sesuatu yang katanya bisa bikin cepet kaya. Padahal ya belum tentu juga. Buktinya banyak waktu itu Binomo, terus ada apa lagi Olimtrade dan lain sebagainya yang kena scam, kena tipu karena mereka berpikir dengan mereka melakukan trading di sana, mereka bisa cepat dengan kok bisa cepat dengan bisa kaya dengan cepat. Begitupun MLM yang bodong ya, yang scam doang ya. Mereka memberikan iming-iming bahwa dengan mengikuti MLM ini, mereka akan bisa kaya dengan cara yang instan. Dari sisi ekonomi digital, untuk trading saat ini itu tuh gampang banget men aksesnya. Kamu tinggal buka handphone, kalau kamu belum punya aplikasinya, kamu tinggal download aja aplikasinya, banyak kamu bisa pilih dimanapun itu. Kamu paling daftar 5 sampai 10 menit, datanya kamu udah punya, tinggal lengkapin aja datanya dan setelah itu kamu, deposit dan kamu bisa langsung ngelakuin jual beli aset digital atau entah kripto, entah forex, entah saham dan lain sebagainya lah. Masalahnya, kemudahan ini bikin banyak orang nggak tahu tentang resikonya, men. Banyak orang berpikir bahwa teori itu nggak penting, buku pelajaran itu nggak penting, yang penting prakteknya. Padahal kalau menurut pandangan pribadiku, kalau kamu masuk di dunia entah kripto, saham, pokoknya di dunia keuangan dan keuangan digital, kamu tuh harus punya basic teori, men. Kamu setidaknya harus belajar dulu. Walaupun basic-basic nggak masalah, tapi harus belajar dulu. Tapi orang Indonesia banyak yang tabrak-tabrak aja. Itu ibarat kamu dikasih mobil, nggak usah yang keren-keren deh. Kamu dikasih mobil Pajero, oke? Kamu suruh nyetir, suruh mengendarai mobil Pajero. Tapi kamu nggak pernah ikut kursus nyetir, kamu nggak pernah ikut ujian SIM, kamu nggak pernah belajar, tiba-tiba kamu harus nyetir mobil Pajero itu. Menurutmu nabrak nggak? Nah, dari sini muncullah resiko. Resiko ini lahir bukan karena trading itu salah, bukan. Tapi karena kamu masuk tanpa punya strategi apapun. Aku sering dengar cerita bahwa banyak yang profit udah besar, anggaplah profit 50% dari modal dia. Akhirnya dia gas terus berharap jadi 70%, dari 70% berharap jadi 90%, dari situ berharap jadi 100%. Tapi apa yang dia dapat? Yang dia dapat malah modalnya habis, akhirnya rugi. Ada juga yang tergiur sama robot trading, terus sama komunitas abal-abal, atau skema-skema Ponzi yang berkedok investasi. Semua itu biasanya menyasar ke orang-orang yang minim edukasi, men. Terutama di area perkampungan, di area wilayah desa-desa lah. Itu gampang banget. Bahkan
Aku pernah dapat cerita, ini real men, cerita nyata bahwa ada orang yang nawarin untuk investasi ke MM, apa ya, multimedia apa, lupa aku namanya, pokoknya MM. Suruh, "Udah store duit aja, nanti, eee, kamu dapat profit berapa persen dari kepemilikan saham toko ini." Oke, pada tertarik tuh semua ya. Akhirnya pada investasi dan ada yang profit emang 1, 2 bulan awal dikasih profit. Tapi setelah itu dirayu untuk, "Udah taruh aja nanti biar, menggulung persenannya." Ah, dari situ nggak dilepas, bahkan ada yang masuk lagi. Banyak kok di kampung men, di kampung. 20 juta, 25 juta itu lepas gitu aja karena akhirnya hilang. Orang yang mintain investasi itu pergi kabur entah kemana. Semua itu terjadi karena minimnya edukasi tentang keuangan. Lalu apa solusinya? Yang pertama, literasi keuangan sejak dini. Kalau kamu udah berumur di atas 30 tahun dan belum pernah dapat literasi keuangan, kamu nggak telat men. Kamu belajar dari umur segitu pun nggak masalah. Tapi ketika kamu masih berusia 18 tahun yang nonton di videoku ini, kamu mending dari sekarang belajar tentang keuangan deh. Karena di sekolah kita di Indonesia ini nggak dibelajarin tuh caranya ngatur duit, caranya, nyimpen duit, terus investasi ke, saham apa, terus ngebahas ada loh saham BBCA, saham BBRI, kita nggak diajarin itu men di sekolahan. Paling di akuntansi belajar debit kredit, terus apa matematika, nggak ada belajar tentang keuangan. Makanya kalau kamu masih usia di bawah 20, mending kamu belajar deh tentang keuangan sejak dini. Yang kedua, coba kalau kamu baru mulai jangan masuk ke aset-aset digital yang punya fluktuatif tinggi kayak kripto maupun forex. Kamu coba deh mulai dari reksadana, mulai dari obligasi, atau tabungan emas digital. Kamu coba mulai dari situ aja dulu. Sembari kamu belajar tentang kalau kamu pengen masuk ke forex, kamu pelajari dulu tentang forex. Tapi jangan buru-buru langsung masuk ke situ, apalagi uangmu cuma sedikit. Walaupun kamu untung 1000%, kalau modal kamu cuma 50.000, untung berapa kali sih men? Untung 10.000 kali 10 berapa? 500.000 kan? Nggak bikin kamu langsung kaya men. Mending kamu investasi sembari belajar ke reksadana, ke obligasi, ke emas digital, atau kalau mau coba ya ke Bitcoin, itu kamu bisa investasi sembari kamu belajar. Dan yang ketiga, ini aku masuk ke bukan dirimu ya, ini di luar dirimu, yaitu peran dari platform maupun regulator. Jadi harapannya platform itu bisa jujur men. Kamu tahu nggak, banyak influencer-influencer itu yang di-hire untuk, menjual, untuk mempromosikan platform-platform tertentu. Jadi platform itu ngasih, apa ya, hal-hal positifnya doang, ya marketing lah ya, hal-hal positifnya doang. Makanya menurutku semoga platform itu bisa jauh lebih jujur men. Oke, dia menampilkan hal-hal positif dari platformnya, tapi dia juga ngasih tahu resiko. Resiko yang akan terjadi kalau nanti, eee, ini melakukan ini, itu juga harusnya lebih dikasih tahu. Karena menurutku ketika platform itu ngasih tahu resikonya dan membuat resiko itu jadi keunggulan dari platform ini, malah lebih banyak orang yang tertarik sama platform-platform ini. Dan yang terakhir buat kamu ya, coba kamu ubah mindset-mu men. Kalau kamu mau main trading, ya mungkin jangka waktunya cuman 1, 2 hari, bahkan seminggu atau 1 bulan. Tapi kalau kamu masuk dengan tujuan investing, kamu itu bukan sprint, kamu itu maraton, itu jangkanya panjang, bisa di atas 2 bulan, bisa di atas 3 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun men. Lalu apakah aku anti trading? Sama sekali enggak, men. Aku bahkan pengen bisa trading sehari dapat untung 100.000, 200.000 aja, tapi tiap hari. Aku juga pengen, tapi kalau kita nggak punya strategi apapun, kita nggak punya ilmunya sama sekali, kita asal masuk ke trading, kita cuman kira-kira doang tanpa tahu kenapa ini bisa naik, kenapa ini bisa turun, tanpa tahu beritanya, kita sama aja dengan judi, men. Kalau mayoritas orang Indonesia masuk ke dunia trading itu karena FOMO, karena lihat postingan
Instagram, postingan YouTube, postingan TikTok itu ngeliatin bahwa, "Weh, aku udah untung 50% nih, aku udah untung 5 juta nih." Akhirnya kita dari lihat itu tiba-tiba masuk ke trading tanpa kita belajar sama sekali, kita itu bukan lagi ngebangun generasi investor di Indonesia. Kita lagi ngebangun mental berjudi orang-orang Indonesia. Dan itu berbahaya banget, men. Karena ujung-ujungnya kita nggak akan bebas finansial, tapi kita malah tambah stres, utang tambah di mana-mana, pinjol di mana-mana, terus beban pokoknya bukannya kita jadi bebas finansial, merdeka finansial, kita malah ambles. Jadi balik ke pertanyaan awal nih, men. Apakah orang Indonesia itu sebenarnya suka trading atau sebenarnya mereka lebih suka judi? Coba dong tulis pendapat kamu di kolom komentar dan kita diskusikan itu. Dan aku minta dong pendapatmu buat kamu ya, yang nonton sampai saat ini, kamu masih main judi nggak? Kalau kamu main judi, coba deh kamu kasih pendapatmu dari pertanyaanku ini. Kamu main judi untuk cari uang sehari-hari atau untuk iseng doang? Coba kasih pendapat kamu di kolom komentar ya, karena aku sangat-sangat penasaran, men. Teman-temanku itu main judi, rata-rata semuanya main judi, judi online. Tapi aku ada satu 2 momen ditawari, "Ayolah ayolah main main main." Aku menolak karena aku tahu bahwa ketika aku main itu, aku nggak bisa ngontrol dan aku nggak suka tentang hal seperti itu. Ketika aku coba di kripto atau di, saham, aku bisa mengontrol dalam artian, "Oh, ini kira-kira harganya bisa naik karena ada sentimen seperti ini. Saham ini kira-kira bakalan bisa naik karena perusahaan ini lagi ngembangin bisnisnya di bidang ini." Sentimennya kelihatan, men, bisa kita cari tahu. Tapi kalau di judi, apa yang bisa kita pelajarin? Gak ada sama sekali. Itulah kenapa alasanku untuk tidak bermain judi. Makanya buat kamu yang masih bermain, coba dong kasih pendapatmu di kolom komentar karena aku juga pengen tahu apa sih alasannya. Kalau kamu ngerasa videoku ini sangat berguna untukmu, bahkan bisa membuatmu jadi lebih sadar, lebih paham, dan mulai berpikir untuk cari tahu literasi finansial, kamu bisa share videoku ini ke teman-temanmu, ke saudaramu, ke status, ke grup yang ada di handphonemu. Terserah kamu share kemanapun dan jangan lupa aku minta tolong bantuanmu untuk subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar. Karena setiap kamu subscribe, setiap kamu diskusi di kolom komentar, akan aku lihat, akan aku balas semuanya. See you di next video. Bye-bye.